Mendengarkan mungkin adalah elemen yang paling penting dalam komunikasi antar pribadi. Kemampuan kita untuk mendengarkan dengan baik mempengaruhi kualitas semua hubungan kita, dan tidak hanya di rumah dengan keluarga atau teman-teman kita, tapi juga dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi kita di tempat kerja, serta efektivitas dan kualitas pekerjaan kita. Mendengarkan bukanlah sesuatu yang datang secara alami atau mudah bagi sebagian besar dari kita. Itu adalah keterampilan yang harus dibudayakan dan dilatih. Pendengar yang aktif berhati-hati untuk menunjukkan kontak mata dan minat pada apa yang dikatakan pembicara untuk memastikan kerjasama penuh mereka. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara dalam komunikasi pribadi maupun profesional. Ini adalah proses dua arah yang melibatkan berbicara dan mendengarkan. Dan pendengar aktif memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan dan berkomunikasi sesuai yang diharapkan. Berikut ini adalah 8 tips untuk membantu meningkatkan keterampilan mendengarkan kamu. Nomor 1. Hadir. Benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan pembicara membutuhkan perhatian penuh dari kamu. Ada begitu banyak gangguan di kantor, banyak di antaranya berkaitan dengan teknologi, seperti pesan WhatsApp dan email, sehingga kamu hampir tidak dapat fokus, tapi hanya setengah mendengarkan siapapun yang berbicara kepada kamu, baik secara langsung atau melalui telepon. Yang perlu kamu lakukan adalah dengan sengaja berlatih mendengarkan secara aktif dengan membawa dirimu sepenuhnya ke dalam percakapan. Jadilah sadar dan fokus pada pesan, kata demi kata, dan pastikan kamu memahami orang lain. Ini termasuk dalam pertemuan di mana kamu mungkin kehilangan fokus dan merasa tergoda untuk melirik smartphone kamu. Nomor 2. Tidak menginterupsi. Memberikan perhatian penuhmu kepada orang lain menunjukkan rasa hormat dan dapat memiliki dampak positif pada seluruh pertukaranmu. Ini juga berarti kamu lebih tidak mungkin salah paham kepada mereka atau melewatkan apa yang dikatakan orang kepadamu. Tentu saja, mudah untuk menjadi tidak sabar ketika klien, pelanggan, atau rekan kerja memberitahu kamu tentang masalah yang sudah kamu ketahui cara menyelesaikannya sebelum mereka selesai berbicara. Tetapi bagian dari mendengarkan aktif berarti kamu perlu membiarkan mereka menyelesaikan download penuh mereka kepadamu sebelum kamu merespon. Jika orang tersebut berbicara terlalu panjang, tunggu momen yang tepat di mana kamu bisa menyela atau bertanya dengan sopan. Nomor 3. Pertahankan pikiran terbuka. Dengarkan tanpa perlu menghakimi mereka atau mengkritik secara mentah-mentah hal yang mereka katakan. Jika apa yang dikatakan membuatmu terkejut, silahkanlah merasa terkejut. Tetapi jangan berkata dalam hati, ya, itu adalah tindakan bodoh. Begitu kamu merasa senang dengan pertimbangan kritis, maka kamu telah mengurangi efektivitasmu sebagai pendengar. Dengarkan tanpa melompat pada kesimpulan, dan jangan memotong ketika mereka berbicara. Ingatlah bahwa pembicara menggunakan bahasa untuk mewakili pemikiran dan perasaan dalam otaknya. Kamu tidak tahu apa pemikiran dan perasaan itu, dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mendengarkan. Nomor 4. Pertahankan kontak mata dengan pembicara saat kamu mendengarkan seseorang berbicara. Hindari melihat keluar jendela, mengecek pesan di ponsel, atau melihat layar komputer. Batasi gangguan yang tidak perlu itu. Berikan perhatianmu sepenuhnya kepada pembicara, dan usahakan untuk melihat ke arah mereka saja. Hal ini memberikan sinyal nonverbal kepada mereka bahwa kamu sangat tertarik dengan apa yang mereka katakan, yang mendorong mereka untuk semakin antusias untuk mengekspresikan diri. Nomor 5. Pastikan kamu memberikan umpan balik. Dimanapun sebisa mungkin, berikan umpan balik segera kepada pembicara yang akan memastikan pesan telah diterjemahkan oleh pendengar. Ini juga memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin salah dipahami oleh pendengar. Paraphrasing adalah teknik yang tepat untuk mengaitkan apa yang Anda pahami dengan pembicara menggunakan frasa seperti, "Ini yang saya pahami," dan "Apa maksudmu tentang poin?" Seperti itu. Cobalah untuk menghilangkan keraguan dalam memberikan umpan balik, karena jauh lebih mudah untuk hanya mengangguk dan mengatakan iya, Anda mengerti, tetapi kenyataannya mungkin sangat jauh berbeda. Nomor 6. Perhatikan isyarat nonverbal. Sebagian besar komunikasi antara individu bersifat nonverbal. Kamu dapat belajar banyak tentang seseorang melalui bahasa tubuhnya dan nada suaranya ketika kamu berkomunikasi dengan mereka. Sangat mudah untuk mendeteksi kebosanan, antusiasme, atau kekesalan di wajah seseorang ketika mereka berbicara, tergantung pada mata, mulut, dan posisi bahu mereka.
Oleh karena itu, mendengarkan juga mencakup memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal. Ini sangat membantu kamu untuk membuat inferensi berdasarkan apa yang sebenarnya dimaksudkan seseorang ketika mereka berbicara kepada kamu. Nomor 7. Ajukan pertanyaan terbuka. Latih keterampilan untuk menggali lebih dalam guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Kamu harus bertanya pertanyaan yang masuk akal dalam konteks percakapan dan menggunakan pertanyaanmu untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Alih-alih bertanya pertanyaan yang dapat dijawab dengan iya atau tidak secara sederhana, atau terus-menerus membenarkan dan menyampaikan argumen kamu, sangat penting untuk masuk ke dalam pikiran pembicara dengan bertanya pertanyaan yang dimulai dengan mengapa, bagaimana, ceritakan tentang, bisakah kamu jelaskan, bantu saya mengerti, dan lain-lain. Jika kamu merasa sedang mengambil sesuatu secara pribadi, cari umpan balik. Pertanyaan seperti, apakah saya memahaminya dengan benar? Tampaknya kamu mengatakan, apakah maksudmu dapat mencapai ini? Terakhir, nomor 8. Berlatih mendengar. Kamu dapat berlatih mendengar dengan menyadari apa yang kamu lakukan ketika seseorang sedang berbicara dengan kamu. Lakukan ini dengan menuliskan apa yang kamu dengar, pahami, dan akui setelah berinteraksi tatap muka dengan seseorang. Atau dengarkan audiobook atau podcast tanpa teks di depan kamu. Coba dengarkan klip selama tidak lebih dari 4 menit dan putar kembali untuk melihat seberapa banyak informasi yang dapat kamu ingat. Ini akan membantumu untuk menjadi lebih sadar akan peranmu sebagai penerima informasi dan dapat meningkatkan keterampilan komunikasimu secara keseluruhan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa melatih kemampuan mendengarkan proaktifmu. Jika konten ini menarik untukmu, kenapa tidak kamu tekan like-nya, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.